Assalamualaikum anak-anak yang sholih dan sholihah. Kali ini kita akan belajar bersama lagi. Oh iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, di sini Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Binti Risalatus Salafiyah dengan NIM T2019-1003 dari PAIA 1 dari UIN Khas Jember. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai mari mengenal Rasul-Rasul Allah dengan subtema mengenal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah memahami makna Rasul Ulul Azmi dan memahami nama-nama Rasul Ulul Azmi. Nah, di sini Ibu mau bertanya, siapa sih Rasul Ulul Azmi itu? Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa makna Rasul Allah. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada umat manusia. Rasul Ulul Azmi sendiri merupakan Rasul yang memiliki keteguhan hati, kesabaran, dan keuletan yang sangat luar biasa dalam menyampaikan risalah yang diembannya. Rasul Allah yang mendapat gelar Ulul Azmi ada 5, yang bisa disingkat dengan NIMIM. N untuk Nabi Nuh alaihi salam, I untuk Nabi Ibrahim alaihi salam, M untuk Nabi Musa alaihi salam, dan I yang kedua untuk Nabi Isa alaihi salam, dan M yang terakhir untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengingat 5 nama Rasul Ulul Azmi menggunakan singkatan NIMIM. Yang pertama yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 Nabi Adam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambahkan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengajukannya. Seruan Nabi Nuh itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh menyiarkan ajaran Islam, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya yang bernama Kan'an, sehingga Tuhan menurunkan bencana banjir besar, hanya sedikit yang selamat yang termasuk pengikut Nuh. Kisah tauladan yang kedua yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan anak Azar, tukang pembuat patung berhala, di mana Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada banyak loh kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui. Yang pertama, misalnya bersedia menyembelih anak semata wayangnya yaitu Nabi Ismail alaihissalam untuk dijadikan kurban. Yang kedua, dibakar hidup-hidup saat menjalankan dakwah Islam pada masanya. Kisah tauladan Rasul Ulul Azmi yang ketiga yaitu kisah Nabi Musa, di mana Nabi Musa merupakan putra dari Imron, keturunan Bani Israel. Beliau hidup pada masa Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa terus saja menyebarkan agama Islam kepada kaum Bani Israel. Raya berdoa untuk mendapatkan kawan dalam berdakwah. Akhirnya diberilah Harun, saudaranya yang membantu dakwanya. Sehingga Nabi Harun pun diangkat menjadi Rasul Allah. Nah, Nabi Musa alaihissalam juga diberikan mukjizat, yaitu dapat membelah lautan saat menyelamatkan diri dari kejaran Raja Fir'aun. Kisah tauladan yang selanjutnya yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam yang merupakan putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban ini menjadi ujian bagi manusia, apakah mereka percaya dengan kekuasaan Allah atau tidak.
Nah, Nabi Isa dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan dengan cara menggantinya dengan orang lain, yaitu Yahuza atau Iskariot. Kisah tauladan yang terakhir yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Sejak usia muda, Nabi Muhammad terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh kafir-kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad kepada umat-umatnya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang Rasul Ulul Azmi. Untuk itu, Ibu mempunyai pertanyaan untuk kalian semua. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan Rasul Allah? Yang kedua, apa yang dimaksud Rasul Ulul Azmi? Dan yang ketiga, siapa saja yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi? Keempat, bagaimana doa Nabi Muhammad saat dikotori dengan najis? Dan yang terakhir, Nabi Musa hidup pada masa raja siapa? Jangan lupa dikerjakan di rumah ya, nanti Ibu nilai. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.